Pemirsa, petugas kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu siang. Sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang, dan untuk mengetahui informasi di sana kami sudah terhubung dengan rekan Naura Safika. Baik, selamat pagi Naura. Hingga dengan saat ini berapa jumlah korban yang sudah ditemukan? Silakan. Ya, selamat pagi Nata dan juga pemirsa. Hingga saat ini 25 kantong jenazah berhasil ditemukan, di mana diantaranya 11 telah berhasil diidentifikasi dan 80-nya kurang lebih ini masih belum ditemukan atau masih dinyatakan hilang. Dan saat ini tepat berada di belakang saya, ini merupakan akses menuju ke titik longsor, ya, di mana ini merupakan titik yang terparah di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Dan memang di sini untuk titik atau rescue-nya ini ada 3 zona yang berbeda. Ada salah satunya ini adalah zona A1. Kalau misalnya kita naik lagi itu ada di zona A2 dan masih ada zona lainnya lagi. Dan kalau misalnya untuk pencarian korban ini setiap harinya selalu dilakukan selama 24 jam penuh. Namun kalau misalnya pagi hari ini memang tadi sempat dimulai agak sedikit terlambat, yaitu dimulai tadi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Dan bisa dilihat memang untuk cuaca saat pagi ini lumayan berkabut dan cukup dingin untuk udaranya, jadi memang ada sedikit keterlambatan untuk pencarian korban. Namun pastinya tim gabungan dari SAR dan juga relawan tadi sudah mulai melakukan pencarian korban dengan adanya bantuan alat berat, dan alat berat tadi sudah dikerahkan dan ditambahkan 1, sehingga untuk total alat berat saat ini sudah ada 3. Namun memang kalau misalnya kita melihat untuk akses jalan di sini, ini aksesnya lumayan sedikit kecil untuk dilalui, baik untuk kendaraan seperti ambulans, kemudian juga kendaraan lainnya, sehingga kalau misalnya untuk alat berat yang ukurannya lebih besar, ini akan sedikit susah untuk aksesnya menuju ke sini, sehingga untuk alat berat yang digunakan ini merupakan alat berat yang berukuran kecil. Namun tetap ini akan diusahakan dan dimaksimalkan untuk pencarian korban, karena memang masih ada beberapa yang tertimbun, dan juga untuk keluarga yang menunggu di posko pengungsian. Ini posko pengungsian letaknya ada di Balai Desa. Kalau untuk jaraknya dari titik ini ke Balai Desa ini sekitar 3 hingga 4 kilo, dan masih banyak keluarga yang menunggu kabar tersebut. Sementara itu, Nata. Baik, Naura, mungkin apa saja bantuan-bantuan yang sudah diberikan kepada para pengungsi yang selamat di tenda pengungsian? Naura? Baik, sepertinya kami terkendala. Maaf Nata, kami tidak mendengar. Baik, Naura, terkait dengan pengungsian, apa saja bantuan-bantuan yang sudah diberikan kepada para pengungsi di posko pengungsian? Ya, baik Nata, kalau misalnya terkait dengan di posko pengungsian, memang untuk barang-barang sudah diterima oleh para pengungsi, seperti contohnya dari kasur, kemudian selimut, kemudian juga makanan siap saji, kemudian juga obat-obatan. Namun memang kemarin saat kami berada di posko pengungsian, banyak sekali pengungsi yang masih membutuhkan seperti pakaian dalam, kemudian juga pampers bagi bayi dan juga balita. Sementara itu, Nata. Baik, kemudian untuk jumlah korban yang untuk saat ini sudah berhasil ditemukan, update terakhirnya ada berapa? Dan konfirmasi terkait dengan anggota TNI yang ada puluhan ikut menjadi korban dalam kejadian tersebut, apakah sudah ada informasi lebih lanjut? Ya, Nata, kalau misalnya terkait dengan untuk korban yang ditemukan ini untuk kantong jenazah total ada 25, 11 berhasil diidentifikasi. Dan kalau untuk korban selamat ini yang berhasil diselamatkan dari bencana longsor kemarin ini ada 23 korban selamat yang berhasil. Kemudian kalau misalnya terkait dengan informasi dari 23 dari anggota TNI yang menjadi korban, ini kami masih belum mendapatkan informasi tersebut, namun kami akan mencari informasi tersebut dan juga mengupdate kembali kepada Nata dan juga pemirsa. Nata. Baik, terima kasih Naura Safika melaporkan langsung dari kawasan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan, Naura. Pemirsa, Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail terjebak dalam lumpur saat meninjau lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua pada Sabtu siang. Silakan Bapak, lepas tangan. Yuk. Hese. Ketika tiba di Desa Pasir Langu, JJ turun langsung ke area longsor untuk memantau proses evakuasi korban yang tertimbun longsor. JJ yang mengenakan jas hujan oranye menginjak tanah berlumpur, kemudian terperosok dan terjebak beberapa saat. JJ pun terlihat kesulitan bangkit setelah tubuhnya terbenam hingga hampir setinggi pinggang. Bahkan petugas terdekat pun berupaya membantu menarik dengan JJ hingga berhasil keluar dari lumpur dengan selamat. Nyangkut kakinya.
Pasca bencana longsor di Cisarua, BMKG kelas 1 Bandung memperingatkan potensi cuaca ekstrim di Bandung Raya masih berlangsung hingga 2 pekan mendatang. Cuaca ekstrim ini disebabkan adanya siklon tropis Luana di wilayah Jawa Barat dan Bandung Raya. Juga ada seruakan dingin yang dari benua Asia mengakibatkan suhu dingin di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Terus ada juga munculnya siklon Luana di Indonesia ini sehingga mendapatkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Barat itu tinggi gelombangnya. Ya pemirsa, berikut data sementara korban pasca bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat longsor yang melanda Cisarua, 30 rumah, 113 jiwa terdampak dan 23 orang selamat. Selain itu, 25 orang meninggal dunia dan 65 orang dalam pencarian. Pemirsa, Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi 23 anggotanya ikut hilang dalam bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi dugaan 23 anggota TNI yang ikut hilang dalam peristiwa tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, Kolonel Infanteri Mahmudin mengatakan, hingga kini pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut dan masih melakukan konfirmasi di lapangan. Terkait dengan anggota saya terlebih dahulu itu, kita belum dapat informasi ya. Nanti saya lebih lanjut cari informasi terkait dengan personel saya yang terkait dengan hal tersebut. Mahmudin menegaskan proses pencarian seluruh korban tetap dilakukan meski menghadapi kendala cuaca dan kondisi medan. 250 personil gabungan, masyarakat, dan relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Anyus melaporkan. Pemirsa, Pemprov Jawa Barat menyiapkan bantuan 10 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bantuan diperuntukkan untuk menyewa tempat tinggal sementara dan kebutuhan hidup warga yang terdampak. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menyiapkan bantuan sebesar 10 juta rupiah bagi setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi biaya kontrak tempat tinggal sementara sekaligus memenuhi kebutuhan hidup para penyintas selama 2 bulan ke depan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjamin kebutuhan dasar korban sehingga pemerintah dapat lebih fokus pada proses pencarian warga yang masih tertimbun material longsor serta pemulihan pasca bencana. Sebelumnya longsor yang terjadi Sabtu dini hari menimbun sekitar 30 rumah di Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebanyak 113 jiwa dari 34 kepala keluarga terdampak dengan puluhan warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.